Bulan September di Indonesia ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Menjelang berakhirnya bulan September ini, gereja memberikan bacaan pada kita yang meneguhkan betapa pentingnya kita sebagai pengikut Yesus untuk bersetia mendengarkan firman Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita tentu sudah rajin berdoa, dan ini hal yang bagus. Berdoa artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan, dan kita berharap Tuhan mendengarkan apa yang kita katakan. Pertanyaannya, kapan kita ganti memberi kesempatan Tuhan berbicara pada kita? Kesempatan itu datang ketika kita juga tekun membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Nya. Saat itulah Tuhan berbicara pada kita. Lewat firman yang kita baca, Tuhan mengajar pada kita, Tuhan berbicara pada kita. Apa yang Tuhan katakan pada kita mungkin berupa teguran, mungkin berupa pengajaran, berupa tuntunan bagaimana kita harus bersikap dan berperilaku, mungkin juga berupa hiburan. Tetapi ketika kita rajin membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, ada banyak hal yang bisa kita dengarkan apa yang Tuhan katakan pada kita. Ketika kita sudah rajin mendengarkan, merenungkan firman-Nya, dan berusaha melakukannya, dalam perikop hari ini Yesus mengatakan, mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya, mereka itu layak disebut sebagai ibuku atau saudaraku. Kita pun layak disebut sebagai saudara-saudara Tuhan Yesus ketika kita juga bersetia menjadi pendengar firman yang baik, kemudian berusaha melakukannya. Sebelum bisa menjadi pelaku firman yang baik, pertanyaannya, dalam satu hari, dalam satu minggu, berapa banyak waktu yang kita gunakan secara khusus untuk mendengarkan sabdanya, untuk merenungkan sabdanya. Semoga inspirasi bacaan hari ini di menjelang akhir bulan Kitab Suci Nasional ini semakin memperteguh niatan kita untuk semakin setia mendengarkan firman-Nya dan berusaha dengan tekun menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Hati-hati, jalanan yang licin berbahaya, maka harus berjalan perlahan-lahan. Mari bertekun membaca, merenungkan firman-Nya, setelah itu menjadi pelaku-pelaku firman. Dan akhirnya kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.